ABC. Lanjut. Konten lain atau orang yang lain? Kata kamu. Apa? Ngelihat kalau itu settingan. Maksud saya tuh Ya. Nah, ada orang yang lihat, nah di videoin lah, ternyata dia ngambil lagi gitu. Ya kan itu cuma sekali yang kamu lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan rekan-rekan saya semua. Kami dari Bimo Talk Show. Nah, kami pada talk show atau podcast kali ini kami akan membahas tentang apa? Pancasila. Pancasila ya. Jadi sebelum masuk ke situ kita ini mempunyai pepatah, yaitu tak kenal kata saya. Maka perkenalan diri dulu. Nama saya Farouk Ibrahim Al-Madani. Nama saya Raden Sultan Ariel Fakir. Nama saya Bisma Banyustia. Nama saya Padana Rita Usdandi. Saya Elvan Maulana Fajrin. Saya Muhammad Satwa Dangara. Nah, sudah kan perkenalannya. Jadi daripada basa-basi, mending kita lanjut atau langsung masuk ke Yang berisi. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berisi. Betul sekali. Betul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rajendra. Mas Bimo. Silakan Bim. Silakan Mas Bimo. Oke, aku mau nanya tentang kalian semua nih. Boleh Mas. Silakan. Kalian semua Pancasila itu apa sih? Ada yang mau itu jawab? apa? Saya dulu, boleh? Boleh. Silakan. Pancasila itu dari bahasa Sanskerta ya. Panca itu 5, sama sila itu dasar. Jadi 5 sila dasar yang ditetapkan di ideologi Indonesia. Kalau dari saya itu Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan kita langsung aja lihat ke dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kalau dari saya sendiri sih Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia. Dan menurut saya juga Pancasila itu sebagai pedoman warga Indonesia seperti filsafat dan ideologi Bangsa Indonesia. ideologi bangsa Indonesia juga. Setuju, saya setuju. Pada setuju semua? Setuju. Sepakat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut Bim. Lanjut. Lalu kenapa Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia? Kenapa nih? Kan tadi kalian ngomong kan Pancasila itu sebagai ideologi, ada ngomong sebagai dasar. Kenapa Pancasila itu tadi dijadikan sebagai dasar? Boleh saya jawab? Silakan. Menurut saya karena di dalam Pancasila itu sendiri kan ada sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4 sama sila ke-5. Itu tuh masing-masing sila itu kan ada maknanya tersendiri, mulai dari yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu tuh lima itu tuh saling nyambung dan Sudah menjadi pedoman sudah menjadi untuk pedoman. masyarakat Indonesia. Oke. Berarti kayak mereka tuh saling keterkaitan. Saling terikat. Saling berkait. Berhubungan. Siap, sekali. siap. Jadi setiap sila itu saling berhubungan, saling terikat lah. Betul sekali. Betul. Oke. Lucu kamu ya. Lucu. Lanjut Mas Bimo. Bos. Selanjutnya, bagaimana Pancasila ini diterapkan di sekolah kita? Banyak itu. Kalau Iya, dari saya banyak. sih dari sila pertama kan mungkin pada saat istirahat kedua kan bertepatan dengan azan zuhur ya. Betul. Ya. Jadi kami yang beragama muslim itu Menunaikan sholat. beribadah sholat zuhur di masjid secara berjamaah. Dan adapun seketika sedang pembelajaran PAI, agama non muslim itu menyesuaikan saja, jadi tidak mengganggu. Jadi agama non muslim itu saling menghargai kepada kami yang sedang mengikuti pelajaran PAI. Begitupun sebaliknya. Ya betul sekali. Berarti toleransi ya. Ya betul sekali.
Saya juga mau nambahin ya, sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Nah di sekolah itu kan kita tuh diajarkan oleh guru kayak berteman tuh dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan suku, ras dan agama. Setuju. Kalau dari saya itu sila keempat, yaitu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah ini kan pasti banyak lah dari setiap kelas. Kayak misalkan kita tuh bermusyawarah untuk mencapai mufakat, misalkan kayak pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua angkatan, sampai misalkan berunding dalam menyelesaikan jadwal piket gitu misalkan. Agar adil ya. Ya. ABC. Lanjut. Mas Bimo. Lanjut. Bagaimana kalian semua mengamalkan nilai Pancasila saat berinteraksi di media sosial? Kalau saya sih jujur saya di media sosial itu jarang melakukan head comment ya, karena itu bisa bisa menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan. Bener dong. Karena diajarkan juga di pembelajaran PAI, yaitu menjaga lisan. Gurunya siapa? Pak Ramdhani. Oke. Lanjut. Yang komentar siapa yang komentar? Yang sering komentar. Yang sering komentar siapa? Wah, nggak tahu ya. Tapi saya punya teman Ya. setiap lewat video dia komentarnya tidak senonoh dan saya mengingatkan dia untuk tidak. Terus seperti menurut itu. kamu gimana itu? Menurut saya sikap itu tidak terpuji. Tidak terpuji. Tapi kamu sudah menegurnya dan Sudah menegurnya dan sudah Mengedukasi. bahwa itu salah. tuh, Ya. bagus. Berarti itu solusinya ya. Ya. Lanjut Mas Bimo. Tapi kan kalian ada nggak sih kalau misal lihat yang ngeselin nih di TikTok atau di media sosial manapun gitu ya, yang menurut kalian ngeselin lah ini orang, kalian ada nggak sih keinginan pengen head comment tuh? Oh, kalau dari saya pasti ada ya. Kayak contohnya adalah TikToker yang Jangan sebut mereknya. Gitu dong. pokoknya dia tuh ada suatu YouTuber berbagi tapi pas di kameranya mati dia Diambil lagi. Ya. Saya pengen head comment tapi saya tahan karena bisa saja jejak digital ya guys. Betul sekali. Jejak digital sekarang sangatlah berbahaya. Betul sekali Mas Bimo. Betul sekali. Kalau dari kalian gimana? Tapi menurut kamu tahu dari mana dia pas matiin videonya malah ini? Soalnya ada di saya pas itu waktu scroll Iya. TikTok ada kalau ada yang ngevideoin kalau konten Mas itu tuh Palsu ya. pengaturan ya. Jadi sudah diberikan dibawa lagi sama dia. Iya, sama dia. Tapi itu selalu terjadi. Kan yang kamu lihat videonya cuma sekali doang tuh. Sepertinya selalu Terus terjadi. yang lainnya berarti nggak sama atau enggak? Konten lain atau orang yang lain. Kata kamu. Apa? Ngelihat kalau itu settingan. Maksud saya tuh Iya. nah, ada orang yang lihat, nah di videoin lah, ternyata dia ngambil lagi gitu. Ya kan itu cuma sekali yang kamu lihat. Ya. Berarti Nah itu tuh nggak tahu ya saya sekali Ya. 2 kali, tetapi yang saya lihat gitu. oh berarti pandangan kamu kan. Ya. Kenapa ketawa ya? Menarik sekali. Menarik sekali ya. Pembahasan luar biasa ini demi demokrasi Itu baru Indonesia. dari Syakil doang kan. Ya. Selanjutnya bisa meren yang Bisma tadi kan. Ya. Mana sih, Wis? Kalau saya Pandangan pengen kamu. sih head comment ya, cuman karena saya tahu kalau Pancasila itu ideologi bangsa, jadi kita harus menaatinya. Jadi nggak Yang berhubungan sama itu apa, Bis? Yang berhubungan misal dari Pancasila yang berhubungan sama dilarang head comment itu apa, Bis? mungkin ada di peraturan undang-undang, tapi saya tidak tahu ya. Cuman pasti ada untuk ini apa hukum-hukum yang ada di Indonesia. Berarti kayak apa namanya yang digital itu yang Jejak digital. bukan apa? Berperilaku baik dalam media Si sosial. cyberbullying. Mungkin bisa juga dihubungkan dengan menghargai orang lain. Betul, bisa. Tidak rasis juga bisa kan? Bisa. Berarti masuknya ke sila ketiga tadi ya. Betul sekali persatuan Toleransi Indonesia. juga. Indonesia. Cocok. Cocok. Boleh dilanjutkan lagi apa ada yang mau menambahkan? Lanjutkan Lanjut dulu. saja. Mas Bimo lanjutkan. Kita pada topik ya. Menurut kalian arti gotong royong itu apa sih? Gotong royong. Kalau menurut saya, Gotong royong bukan. Bukan. kalau menurut saya jadi gotong royong itu kayak kegiatan dimana
kita tuh saling membantu lah satu sama lain dalam Kayak menyelesaikan suatu permasalahan gitu. saling kerjasama gitu Ya lah. kerjasama. Ya, contoh terapan kalian di sekolah apa aja? Kan tadi piket kelas sama kerja kelompok Iya. itu bisa Oh masuk ya, ke sana. kami berempat ingin menambahkan juga ya. Waktu Facebook kemarin, kelas kami itu kebagian menjadi Tema Bali. tema Bali ya. Ya. Terus kelas 11-9, 10-9 dan 12-9 bekerja sama bergotong royong Dari mulai orang tua, siswa, sampai dan guru-guru wali kelas itu guru wali ikut kelasnya. melakukan gotong royong. panitianya juga ikut ya Betul, dari Jadi kelas kita. saling bersatu gitu Saling ya. bersatu. Kerja sama, gotong royong. Membuat kostum, Koreografi nari, tari. ya yang kayak gitu. Kemudian Demi mengangkat- membuat kekompakan. Betul Ya. sekali. Pelatihnya siapa? Pelatihnya Pelatihnya Uncle Uncle Bay. Ibey. Uncle Ibey. Idola sekali. Idola. Uncle Ibey. Idola ya. Idola. Idola. Masterpiece dari warga 9 tari kecap, betul sekali teman-teman. Betul. Sepakat saya. Ada tambahan lagi mungkin dari Bisma. Sudah cukup, saya sudah cukup. Saya juga sudah cukup. Berarti gotong royong tuh kayak bersatu untuk mencapai sebuah Satu tujuan. Tujuan yang sama. gitu ya. Dengan dilakukan secara bersama-sama. Untuk memudahkan tentunya kan. Tentu. Dengan gotong royong kan semua pekerjaan menjadi lebih ringan. Ringan. Berat sama dipikul, ringan sama di. Lanjut Mas Bimo. Lanjut. Kan tadi kalian udah jelasin kan untuk menghargai sesama agama. Betul ya Mas. Nah, misalnya nih kalau ada situasi di mana perbedaan ini menjadi suatu masalah, untuk kalian cara menghadapinya bagaimana? Mungkin bisa diomongkan secara baik-baik dengan sesuai dengan sila keempat itu sendiri ya Mas. Dilakukan secara bermusyawarah. Secara mufakat juga ya. Agar kita mencapai mufakat. Jadi dari kedua belah pihak kita bisa berdiskusi demi mencapai apa yang bisa dicapai. Jadi dari kedua belah pihak apa yang ingin dicapai, yang satu lagi apa yang ingin dicapai. Jadi bertemulah titik terangnya dengan melakukan musyawarah itu sendiri. Harus dengan sikap dingin juga Ya, ya. sikap Tidak dingin. boleh terburu-buru. Betul. Karena kalau misal situasi sedang memanas dipaksakan musyawarah itu hasilnya biasanya akan bahaya. baik. Betul sekali. Nah, kan musyawarah nih, kalian pernah nggak sih kayak lagi musyawarah tapi tiba-tiba kayak ada orang yang ngeyel banget nih? Gimana tuh kalian cara menanggapinya gimana tuh? Kan kadang kita kan orang beda-beda kan. Betul Mas. Nah, gimana tuh cara kalian menanggapinya lah? Contohnya saja. Kalau menurut saya sih sama kayak pendapat Mas Elvan ya. Kalau harus berbicara baik-baik dulu, mencari titik tengah supaya masalah itu selesai gitu. Jadi Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa ya paling tangan yang berbicara. tangan yang berbicara. Tidak boleh. Nggak boleh. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu dulu. Biasanya sih Mas kalau tidak dipertemukan titik tengahnya itu harus mendinginkan kepala terlebih Ya. dahulu. Karena bila ego sama-sama panas itu kan tidak ada yang mau mengalah ya Mas. Ya. Benar sekali. Jadi biasanya kita harus mendinginkan masing-masing ego dan pikiran masing-masing. Kemudian ketika sudah reda konflik baru kita bicarakan kembali agar bertemu titik tengahnya. Betul Mas? Betul sekali, Benar. Mas Elvan. Saya setuju. Bisa dilanjutkan? Bisa Bisa. Mas? Silakan lanjut. Mas Silakan. Kan, Bim? Lanjut ya. Bagaimana Pancasila bisa membantu untuk mengatasi bullying di sekolah? Karena kan kebanyakan sekolah ini banyak terjadi pembulian ya. Mana pendapat kalian? Bullyingnya cuma bullying biasa atau sama cyberbullying juga? Cyberbullying juga termasuk. Dua-duanya. Ya, Ya, Bisa masuk pembulian kan? Ya. Betul, Mas. Gimana tuh cara kalian menanggapi atau Ada yang mau komentar? Silakan yang mulai dulu. Kalau menurut saya kan sila ke-1 dan sila ke-3 tuh berkaitan ya. Betul. Nah, kalau nggak ada sila ke-1 dan sila ke-3, misalnya saya punya teman yang Kristen. Nah, saya tuh mengolok-olok dia karena agamanya berbeda dan dia minoritas sedangkan saya mayoritas dan misalnya saya kulitnya hitam nih. Lanjut, Mas. Terus ada teman saya juga yang gendut. Nah, terus teman saya juga ada yang kurus dan ganteng putih. Nah, yang teman kurus yang ganteng putih itu bisa mengejek-ngejek saya bila tidak ada Pancasila. Betul, karena mereka tidak mengerti apa yang ada di dalam arti Pancasila itu Ya, sendiri. iya. Betul, Mas? Betul.
Lanjut. Ada lagi Fadlan? Mas Fadlan? Mas Farlan, Kamu ada? saya sudah cukup, sudah terwakilkan Jadi saya. cara juga mengatasi sama sih. pembulian itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau dari saya sendiri sih harus lebih memahami isi dari Pancasila itu Iya. sendiri ya, karena kita sendiri kan sudah memasuki jenjang SMA. Iya. Jadi kemudian kami semua kan harusnya sudah memiliki pikiran yang cukup dewasa dan Dewasa. matang lah untuk memikirkan hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk dilakukan. Akal sehat lah ya. Ya, betul sekali. Jadi sekiranya kami sendiri sudah tahu lah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Mana yang salah, mana yang Betul. benar. Karena di dalam Pancasila itu sendiri sudah diajarkan hal-hal positif yang harus dilakukan, karena Pancasila itu balik lagi menjadi ideologi bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke, berarti kayak harus lebih memahami apa itu Isi dari Pancasila dan Betul. juga Makna yang makna. penting hati nuraninya baik lah ya Betul. gitu ya. Dan jangan lupa setelah dipahami harus diamalkan Diterapkan juga ya, diterapkan. Betul. Aplikasikan. Betul, Betul. diaplikasikan. Sehari-hari tentunya. Karena percuma dipahami tapi tidak diaplikasikan. Percuma ya. Percuma itu percuma. Kayak belajar fisika tapi Beda topik Mas. Beda topik. Saya tidak ngambil itu Mas. lanjut nih. Kan tadi kan sebutin satu sama sila 3 ya. Ya Mas. Coba ke sila 2 itu tuh bagaimana nilai sila kedua ini bisa membantu mencegah konflik di antara siswa dengan menggunakan sila kedua. Karena balik lagi dengan sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Betul. Jadi pasti kalau misal mencegah konflik kan pasti Harus adil. sebelum konflik itu kan pasti ada permasalahan yang terlebih dahulu kan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi kan misal konflik itu kan bisa dari berbagai macam sudut kan, sudut pandang. Misal ada yang dibully lah, dihina apa. Misal dari dihina kecil-kecil saja kan, misal dari nama bapak kan itu bisa menyebabkan konflik yang luar biasa. Luar biasa. Orang yang Kotor-kotoran ya. betul. Tidak Nah, terima. Kan balik lagi dengan sila kedua kan kemanusiaan. Jadi kita harus memiliki rasa kemanusiaan yang baik, bisa dari empati dan simpati. Jadi misal kalau orang yang kita bercandakan sedang tidak dalam mood yang baik, kan kita berarti tidak merasakan apa yang dia rasakan kan. Betul. Itu kan akan menimbulkan konflik yang sangat bisa menjadi berkepanjangan, bisa menjadi musuhan, kemudian tidak baik dalam hubungan mereka sendiri dan akan memutus tali silaturahmi. Jadi intinya kita harus tahu juga orangnya kayak gimana gitu. Kalau di sejarah mah ya, cara ilmu humaniora itu apa? Apa tuh? Memanusiakan manusia. itu kan baru Ya. beradabnya doang ya kan. Kemanusiaan Benar Kalau nggak? kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan Yang beradab. adil. yang adil dan beradab itu kan yang saya dapat itu baru kemanusiaan sama yang beradab. Kalau yang adilnya apa nih? Kalau dari saya sih yang adilnya tuh Adil bakti. bukan, Beda. Itu. Aduh. Yang adilnya tuh ketika misal waktu Facebook nih, Ya. kita kan semua mendapatkan konsumsi. Tuh. Jadi kan kita semua merasa dianggap dan merasa adil, Merasa dihargai. merasa ya. dihargai. Kemudian ketika ada salah satu pihak yang tidak merasa dihargai, tidak merasa dianggap, kan itu menjadi Perselisihan. jadi Perselisihan. bisa menjadi perselisihan, bisa sampai ke orang tua lah, bisa Ngambek, ya. ngambek, nanti bisa melaporkan ke guru. Jadi apa yang dilakukan oleh kami waktu Facebook itu sangat insya Allah menjunjung sila kedua, karena kita mengamalkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, betul. Saya izin menambahkan boleh? Boleh. Silakan. Jadi menambahkan contoh yang tadi kan, kalau tadi Elvan kan Facebook. Kalau saya mah yang dalam sekolah tuh kayak misalkan pembagian kelompok nih. Misalkan kan orang-orang tuh kan beda, ada yang pinter, ada yang enggak gitu, ada yang kurang lah ya. Ya. Nah, misalkan kalau dalam pembagian kelompok itu kan nggak mungkin yang pinter sama yang pinter lagi gitu, harusnya kan secara merata gitu adil. Jadi harus adil. yang pinter bisa membantu yang kurang gitu. Jadi ya merata lah semua gitu. Saya boleh nanya lagi, pertanyaan apa tadi? Yang tadi pertanyaannya apa? Tanya tentang bagaimana nilai sila kedua ini bisa membantu
mencegah konflik. Kan mencegah konflik. Asalnya kan ada Pancasila, yang kedua tuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kemanusiaan yang tadi udah dijelasin, terus adil, terus beradab. Seharusnya kan nggak ada. Jadi karena udah ditetapkan Pancasila. Betul sekali Mas. Berarti konflik itu terjadi karena orang-orang tidak mengamalkan Iya. apa yang ada dalam Yang mungkin nggak tahu Pancasila dan nggak tahu. Melenceng. Iya. Melenceng. Betul sekali Mas. Benar. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada lagi dong. Wih, boleh silahkan Apa dilabur. harapan kalian semua terhadap generasi muda dalam menjaga dan menerapkan Pancasila? Harapan kita Ya. tentang Generasi muda kan kita kan. ya Berarti generasi mendatang dong. Generasi kami sudah Atau begitu. Generasi kita- kami sudah benar. generasi Ya, kita ya. tentang apa? Untuk menjaga dan menerapkan Pancasila. Kalau dari saya sih lebih ke memahami dan menerapkan saja ya, karena dari Pancasila itu kan Mencakup semua. sudah mencakup semua dan bisa mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi tinggal dari generasi-generasi kaminya ini nih mengamalkan dengan baik apa yang sudah ada di dalam Pancasila itu sendiri. Berarti balik lagi ke masing-masing orang Iya, ya. masing-masing diri sendiri. Karena dari Pancasila itu kan sudah mengikuti zaman, sudah isinya sudah mencakup pedoman bangsa Indonesia. Jadi kan Dari sudah zaman. Mencakup norma-norma betul juga. sekali. Jadi harusnya sudah sempurna lah ibaratnya mah. Tinggal dari kaminya itu sendiri menerapkannya bagaimana. Menurut kalian nih, apa yang bisa dilakukan sekolah agar lebih mendorong generasi kita ini atau siswa untuk memahami dan menerapkan nilai Pancasila? Mungkin dari saya dari pembelajaran PPKN dan mungkin kita juga udah menerapkan di kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi mengamalkan semua Pancasila ya ke murid-muridnya di sekolah. Kalau dari yang lain gimana? Saya sih setuju ya, karena program P5 itu P5 sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kita. Bertemanya ini juga ya. Tema-temanya tentang sangat menarik, Saya bagus-bagus. berinovasi juga ya. membuat siswa kreatif. Iya. Sudah? Sudah Mas. Cukup. Berbobot sekali saya ini Mas. Aduh, berbobot ya, Sudah. tapi Berbobot. inilah yang namanya podcast berbobot dan semoga Bermakna, bermakna. seru lagi ya. Yes. Seru Bermanfaat banget. bagi kita semua. Ya, oke teman-teman, rekan-rekan saya. Bimo Jadi Talk Show. sekarang Bimo Talk Show Sudah berakhir, Mas, ya? mencapai akhir atau bisa dibilang sudah beres, Puncak, beres. puncak. Puncak. Nah, jadi semoga podcast atau Bimo Talk Show ini bisa Bermanfaat lah. Bermanfaat. kalian semua yang menonton, Mengingatkan juga ya, Edukasi. mengingatkan mengedukasi dan juga apa, Bis? mengingatkan tentang Pancasila. Mengingatkan tentang Pancasila. Sekian dari kita. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.